Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadis qudsi an Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqul inna Allah qala ya Isa inni ba'ithun min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah wa in asabahum ma yakrahuna tasabu wasabaru wala hilma wala ilma. Kaifa yakunu hadha lahum wala hilma wala ilma ya Rabb? Qala Allah Ta'ala u'tihim min hilmi wa ilmi. Hadis qudsi inilah salah satu motivasi saya untuk semangat dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam dalam sebuah hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu yaqul, beliau berkata, sami'tu Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qala, sesungguhnya Allah pernah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, ya Isa, wahai Isa, inni ba'ithun min ba'dika ummatan in asabahum ma yuhibbuna hamidullah. Sungguh setelah engkau aku akan bangkitkan satu umat. Allah bercerita tentang kita semua, bapak-bapak dan ibu-ibu. Ciri-ciri mereka, kalau mereka mendapatkan perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Ini umat dibangkitkan untuk buat kerja dakwah, buat kerja Nabi. Ajib. Ciri-cirinya apa? Kalau mereka mendapat perkara yang mereka sukai, mereka bersyukur dan memuji-muji Allah. Wa in asabahum ma yakrahuna tasabu wasabaru. Kalau mereka mendapatkan perkara yang tidak mereka sukai, mereka bersabar dan mengharap pahala dari Allah. Wala hilma wala ilma, kata Allah. Tapi mereka tak punya kelembutan, mereka tak punya ilmu. Tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Iko request pakai bahasa awak, pakai bahasa Indonesia Raya aku. Bahasa awak sila. Sekarang ulah, sekarang belum lah ya. Apa ciri-ciri itu umat hadirin sekalian? Dia buat dakwah, tapi tak punya kelembutan, dia preman-preman. Dia kasar-kasar, gampang marah, emosi-emosian. Allah yang katakan, wala ilma, ilmu tak banyak. Mereka tak punya kelembutan, tak punya ilmu. Sehingga Nabi Isa alaihissalam waktu itu terheran-heran dan bertanya kepada Allah, ya Rabbi, kaifa yakunu hadalahum wala hilma wala ilma? Ya Allah, bagaimana mungkin orang seperti itu berdakwah, tak punya kelembutan, tak punya ilmu? Maka Allah menjawab dengan hikmah, u'tihim min hilmi wa ilmi. Kalau mereka buat ini kerja dakwah, akulah yang akan memberikan mereka kelembutan langsung dari kelembutanku, dan akulah yang akan memberikan mereka ilmu langsung dari ilmuku. La ilaha illallah. Saya merasa waktu itu, Pak, ini hadis Allah bercerita tentang saya. Mungkin Bapak tahu background kita dulu, Pak. Hobi musik, tapi musiknya pun bukan musik Minang, Pak. Metal.
underground. Oh. Waktu saya dengar baca ini hadis, rambut masih panjang. Berarti boleh nih orang bodoh-bodoh berdakwah, orang kasar-kasar berdakwah. Ajib, Pak. Ternyata saya dengar penjelasan daripada alim ulama hadirin mulia. Ternyata nabi kita itu berbeda dengan nabi-nabi terdahulu. Insyaallah semua tawajuh dulu. Kita dengarkan sama-sama. Nanti setelah ini kamu foto-foto. Nabi kita berbeda dengan nabi terdahulu. Kalau nabi terdahulu hadirin sekalian sebelum berdakwah Allah berikan kitab mereka sempurna. Nabi Musa sebelum berdakwah dia belajar dulu sama Nabi Syuaib 10 tahun. Perintah awal 8 tahun lalu Allah katakan tambah 2 tahun. Jadi 10 tahun mondok sama Nabi Syuaib. Allah sempurnakan Taurat, setelah itu baru perintah dakwah kepada Fir'aun turun. Maknanya Nabi Musa sebelum berdakwah Allah alimkan dulu, Allah pintarkan dulu dia, Allah sempurnakan dulu agamanya, baru Allah Ta'ala perintah dakwah kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Daud sebelum berdakwah Allah berikan Zabur sempurna. Nabi Isa alaihissalam sebelum berdakwah Allah berikan Injil sempurna. Tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum berdakwah Allah beri 5 ayat saja. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun sudah dilantik jadi nabi, Pak. Tapi perintah dakwah belum turun. Setiap tahun beliau berkhalwat di Gua Hira 40 hari. Dari umur 25 tahun beliau meluangkan waktu setiap tahun 40 hari meninggalkan keluarganya, anak istrinya, kampung halamannya, berdiam diri di Gua Hira. Bertafakur, berzikir, memikirkan keadaan dirinya, mendekatkan diri kepada Allah. Di umur 40 tahun, setelah 15 kali berturut-turut 40 hari di Gua Hira, barulah Allah Ta'ala hantar Jibril alaihissalam, malaikat, amirul malaikat, pemimpinnya para malaikat, mengagetkan Rasulullah yang sedang berzikir waktu itu, bertafakur. Rasulullah takut, menggigil melihat Jibril datang. Dia tak kenal siapa ini. Bersayap, indah, nur. Jibril katakan, Iqra. Bacalah. Rasulullah katakan, saya tak pandai membaca. Salah satu mukjizat Rasulullah itu ummi. Tak pandai tulis baca. Sehingga orang kafir tak bisa fitnah Rasulullah meniru kitab mereka. Tak bisa dikopi. Kalau dia jago membaca, Rasulullah rajin membaca, maka orang Yahudi katakan dia tiru itu Taurat. Karena kisah-kisah di Taurat itu ada di Al-Quran semua. Kisah-kisah di Injil ada di Al-Quran semua. Maka mukjizat Rasulullah ummi. Tak pandai tulis baca. Kepakkan sayapnya Jibril dipeluk Rasulullah. Semakin ketakutan. Jadi Al-Quran dihafal oleh Rasulullah dalam keadaan ketakutan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'alama bil qalam. 'Alamal insana ma lam ya'lam. Menggigil Rasulullah. Namun suara Jibril tak lupa, tak hilang dari ingatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berlari hadir mulai pulang ke rumahnya. Ketakutan menggigil sampai di rumah dikatakan kepada istrinya, selimuti aku. Selimuti aku. Tadi datang satu makhluk. Dia katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Didengar oleh Khadijah Al-Kubra. Khadijah pun tak lupa lagi itu 5 ayat sampai meninggal dunia. Jadi dulu zaman Nabi enggak ada mushaf Quran, Pak. Mereka mendengar agama, belajar agama dengan mendengar dan melihat. Makanya lafaz hadis itu 2 saja. Ra'aitu, sami'tu. Enggak ada qara' itu enggak ada. Aku membaca itu enggak ada. Aku mendengar, aku melihat. Subhanallah. Lama wahyu tak turun hadirin mulia setelah 5 ayat itu. Rasulullah gelisah, Rasulullah sedih. Mana Jibril? Jibril tak turun lagi. Maka Allah turunkan Jibril lagi hadirin mulia membawa perintah berikutnya. Dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berselimut,
menutupi kepalanya sambil menangis sedih, hadirin mulia, rindu dengan datangnya Jibril. Bahkan dia katakan kepada istrinya, jangan-jangan Allah telah pergi tinggalkan aku. Kenapa tak turun lagi wahyu? Jibril turun, hadirin mulia, membawa ayat berikutnya. Ya ayyuhal mudassir. Apa bedanya mudassir dengan muzammil, Pak? Mudassir itu orang yang berselimut ketika terbangun, dia duduk, dia nggak tidur, dia berselimut. Maka itu mudassir. Kalau muzammil nih imam kita. Kalau muzammil itu orang yang berselimut ketika terbangun ketika tertidur di malam hari. Paham Pak ya? Mudassir itu ketika orang berselimut ketika terbangun. Muzammil orang yang berselimut ketika tertidur, disuruh qiyamul lail. Suruh tahajud. Ajib. Qum, bangun. Fa'anzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Rabbmu Allah. Ini perintah awal dalam Islam, membesarkan Allah. Hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kita semua bisa membesarkan Allah. Di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Kalau hari ini bapak-bapak mungkin ada yang miliuner, orang kaya, kasih tahu semua orang yang datang, yang jumpa, harta yang ada pada diri saya itu bukan saya yang punya. Siapa yang punya? Kurang keras suaranya Pak. Siapa yang punya? La ilaha illallah. Dialah Allah Al-Ghani, yang maha kaya, Al-Mughni, yang memberikan kekayaan kepada seluruh orang kaya. Bukan saya yang kaya. Siapa yang kaya? Allah. Nafikan diri kita, nafikan harta kita, isbatkan kepada Allah. Kalau kita yang miskin datang ke orang kaya, katakan kepada orang kaya, Pak, itu harta bukan Bapak yang punya, Pak, yang sombong. Siapa yang punya? Allah. Titipan. Kalau dititipi sesuatu, jangan sombong, Pak. Barang titipan kita sombongkan. Cobalah belajar di tukang parkir di basement mall tuh. Hah? Pagi-pagi kosong tuh parkiran, tidak ada. Kita perhatikan wajah dia santai, sambil dia ngopi, baca koran. Mungkin kalau dia zikir. Jam 8, jam 9 mulai buka itu supermarket, hadir mulia, datang satu mobil. Dilihat mereknya, Innova. Perhatikan wajah tukang parkir, bangga nggak Pak? Ya, santai aja. Masuk lagi Alphard, Velfire, BMW, Mercedes-Benz. Kalau Jakarta tuh Ferrari masuk, Lamborghini. Kita perhatikan wajah tukang parkir, tak ada sedikit pun rasa senang, bahagia, bangga, apalagi sombong. Ketika itu mobil satu persatu pergi, hadirin mulai hilang, malam-malam kosong itu basement mall. Sedih nggak dia? Kenapa? Karena tukang parkir faham dan sadar itu semua mobil titipan, bukan dia yang punya. Apa beda dengan mobil di parkiran bapak-bapak itu? Itu titipan sebentar Pak. Makanya orang yang merasa sombong dengan mobil mewah, hadirin mulia, orang yang rusak imannya. Naik mobil mewah, sombong dia. Merasa mulia dengan mobil mewah adalah orang yang rusak imannya. Dan orang yang merasa hina naik angkot, itu pun orang yang rusak imannya. Kemuliaan kita di mana? Dalam ketakwaan. Siapa yang bertakwa dia mulia, siapa yang tidak bertakwa dia hina. Ini tugas kita hadirin mulia, besarkan Allah. Kita kecil tak masalah Pak, wallahi. Orang tak kenal kita tak ada persoalan. Bapak-bapak, ibu-ibu semua nggak tahu dari Sulaiman, nggak ada masalah, nggak ada dosanya. Nggak ditanya juga dikubur. Siapa ustadz yang gendut dulu ceramah subuh-subuh? Nggak ada pertanyaan itu nanti. Yang ditanya man, Rabbuka, siapa Tuhanmu? Tugas seorang suami hari-hari memperkenalkan Allah kepada istrinya. Ceritakan kepada istri kita, wahai istriku sayang, yang bekerja dan mencari rezeki boleh saja tidak ada, tapi yang maha memberi rezeki akan selalu ada. Aku suamimu satu hari mungkin sakit tak bisa bekerja, Allah lah yang menyembuhkan dan Allah tak pernah sakit. Suatu hari aku mungkin pergi berdakwah tak sempat mencari nafkah, jangan takut, Allah harus selalu ada di rumah, Allah tak pernah pergi. Dan suatu hari nanti pasti aku mati, kamu jangan takut, Allah tak pernah mati, Dia menghidupkan, Allah selalu ada. La ilaha illallah. Kenalkan Allah kepada istri. Kasih tahu istri yang memberi kamu rezeki itu Allah.
Allah yang mampu memberikan rezeki kepada kamu melalui tanganku. Allah pun mampu memberikan rezeki kepada kamu melalui tangan orang lain. Dan Allah pun kuasa menghantarkan rezeki kepadamu. Allah tak gunakan tangan siapapun. Namun dengan kudratnya, dengan kekuasaannya, Allah hantarkan langsung rezeki ke rumah ini. La ilaha illallah. Bisa nggak Allah hantarkan rezeki tiba-tiba ke dalam ruangan rumah kita? Enggak, insya Allah. Pasti bisa. Nabi Isa alaihissalam, ibundanya Maryam, 12 hijab kamarnya untuk menjumpai dia, wanita soleha yang tak pernah dilihat laki-laki dan tak pernah melihat laki-laki selain mahramnya. Allah hantarkan makanan dari syurga. Bani Israel hadirin mulia 40 tahun sibuk mengaji, sibuk zikir, sibuk sholat, tak sempat ke pasar, tak sempat ke kebun. Allah hantarkan makanan dari syurga, manna dan salwa. Saya sering diprotes orang, Pak, kalau nggak kerja gimana kamu bisa dapat rezeki? Allah memang memberi rezeki, tapi inilah telah menjatuhkan orang kepada kemusyrikan. Allah yang memberi rezeki, tapi harus kerja dulu katanya. Orang mukmin dia katakan Allah yang memberi rezeki, selain Allah tak bisa memberi rezeki. La ilaha illallah. Allah kuasa memberi rezeki dengan bekerja atau tanpa bekerja. La ilaha illallah. Kita perlu asbab, Pak, tapi Allah tak perlu asbab. Kalau kita tinggalkan asbab, tinggalkan pekerjaan kita, tinggalkan obat kalau kita sakit, tinggalkan dakwah dan sebagainya, kita bilang kan Allah yang kasih hidayah, ngapain didakwahin? Meninggalkan asbab itu haram, tapi yakin kepada asbab itu syirik. Faham, Pak ya? Tauhid ini, Pak. Oh, ini kok kaji dalam kok, Pak. Nah, Iko menanganya harus hati-hati, kalau enggak salah paham kok. Meninggalkan asbab haram, tapi yakin kepada asbab apa? Syirik. La natrukal asbab, walakin natrukal yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Pernah ada satu orang santri, Pak. Santri. Dia belajar sama satu orang kiai. Dia duduk tawajuh, kayak bapak-bapak semua nih. Nggak ada yang tundukkan kepala. Kata gurunya, Allah yang beri rezeki, nak. Selain Allah tak bisa beri rezeki. La ilaha illallah. Ini santri Allah beri kefahaman. Dia pulang ke rumah, dia bilang ke ibunya, Bu, mulai hari ini ibu tak usahlah masak-masakan saya lagi. Tak usah siapkan makan lagi. Kenapa, nak? Karena saya langsung pengen makan langsung dari Allah, Bu. Langsung dipegang kepala ibu. Angel, di dawana. Sakit, Bu, enggak sakit, Bu. Tadi saya belajar tauhid di madrasah. Kata guru saya, Allah kuasa memberi rezeki. Hanya Allah yang bisa memberi rezeki. Selain Allah tak bisa memberi rezeki. Mulai hari ini saya tak akan makan, Bu, tak akan gerakkan tangan saya, kecuali saya pengen Allah yang menyuapi saya makan. Astagfirullah, nah. Iko salah pengajian. Bukan begitu maksud guru, nak. Bukan, saya benar, saya dengar langsung guru saya bilang begitu. Allah yang beri rezeki, Bu. Dan Allah kuasa memberi rezeki, dan kata guru saya, rezeki mendatangi manusia lebih cepat dari maut mendatangi manusia. Dan saya yakin itu, Bu. Saya tak akan mati sebelum Allah sempurnakan rezeki saya. Astagfirullah. Ibunya pun geleng-geleng kepala. Akhirnya ibu masak makanan enak, nasi biryani. Makanlah, nak. Bu, saya sudah bersumpah tak akan makan kecuali langsung dari Allah. Sakit pula maknya. Bagusnya. Tahu, Pak? Akhirnya dipaksa sama ibunya makan, dia lari. Anak muda tadi lari, dikejarlah sama ibunya. Makanlah, nak, ala leno wadal letih, ala pucek muncul bibir, menggeretek. Tapi dia sudah bersumpah tak akan makan kecuali dari Allah. Sampai di pinggir kampung ada pohon besar. Anak muda tadi naik ke atas pohon tadi. Dia naik ke atas pohon. Amaknya sudah tua, Pak, udah gaib. Tidak mungkin itu nenek-nenek panjat pohon. Akhirnya ibunya tadi taruh makanan. Nak, ini makanan di bawah pohon. Kalau kamu udah dapat hidayah, nak, berubah pikiran, turunlah makan. Nah, ini dari Allah. Yang menggerak tangan makmu ini Allah.
Ini makanan semua datang dari Allah. Ibu pulanglah, doakan saya, semoga Allah hantar saya makan langsung. Saya pengen melihat bagaimana cara Allah memberi saya makan. Ini belajar yakin, anak muda. Dia terus zikir doa, ya Allah, makan ya Allah, makan, lapar ya Allah, lapar ya Allah, lapar ya Allah. Di puncak laparnya, Pak, lewat 11 orang perampok, mau merampok ke kampung itu. Kata satu orang begal tadi, lihat ada makanan, dia bilang, bos, hahaha, rezeki nomplok, ada nasi biryani. Kata bosnya, jangan bodoh, itu pasti ada racunnya. Pasti kedatangan kita telah diketahui orang kampung dan kita dijebak. Itu makanan pasti jebakan. Kalian jangan nafsu, jangan rakus. Nanti kita semua bisa mati. Coba periksa, di sekitar sini pasti ada orang. Dialah pelakunya. Dia cari kiri kanan. Pas lihat ke atas, tahu-tahu anak muda tadi sedih zikir-zikir. Allah, Allah, Allah. Ah, bos, itu dia bos. Ini yang keroknya nih bos. Hei, turun kamu. Dia bilang, om, silahkan dimakan om. Itu masakan ibu saya. Ibu saya yang masak, itu halal itu. Dia bilang, kau mau bodoh-bodohin kami. Turun, kalau nggak turun saya tembak. Ayo turun, ampun om. Turun. Sekarang, kamu makan. Kalau nggak makan saya tembak kepalamu. Dia bilang, om, saya sudah bersumpah om, tak akan memakan apapun kecuali Allah yang suapin saya makan. Orang gila. Ini ibu saya makan, om makan. Pasti kamu mau meracun kami kan? Enggak om, kalau nggak racun, nggak ada racunnya, makan sekarang. Tembak. Dia siap mati. Nggak mau dia gerakkan tangannya. Akhirnya perampok tadi pegang tangannya, pegang kakinya. Satu orang disuruh ambil makan, disuapin ke mulutnya. Pas dimakan dia langsung ketawa, alhamdulillah ya Allah. Kata perampok tadi, mau mati dia nih. Mau mati dia, udah sebut-sebut nama Allah. Disuapin lagi sampai habis tuh satu nampan. Semakin habis semakin keras dia ketawa dia. Sampai maling tadi bingung, kenapa kamu ketawa makan racun ini? Saya sudah bilang om, ini bukan racun. Ini masakan ibu saya. Saya ini sedang belajar agama, saya belajar tauhid, saya berdoa sama Allah supaya Allah hantar saya rezeki tanpa saya menggerakkan tangan saya. Ternyata Allah kabulkan doa saya, Allah hantarkan om-om ini tuh nyuapin saya. La ilaha illallah. Kata anak buahnya, bos, lebih hebat anak muda ini dari bos. Gimana kalau kita belajar sama dia? Dek, mau gak angkat kami 11 orang jadi santri, kamu mau tobat dek? Oh bukan saya hebat, yang hebat kiai saya. Mari abang-abang semua saya ajak ke kiai. Akhirnya 11 orang pun mondok, taubat jadi maling, menjadi santri di madrasah itu. Subhanallah. La ilaha illallah. Kita kalau dengar orang hadirin mulia bilang, saya mau cari mati pak. Itu orang gila gak pak? Sekarang saya lagi berusaha nih bang, mau cari mati bang. Kita semua sepakat nih orang gila ini. Tapi kalau ada orang bilang, Pak, Bang, saya sedang berusaha, sedang mencari rezeki, Pak. Ini gila nggak, Pak? Enggak kan? Padahal sama aja dua-duanya. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, sesungguhnya rezeki mengejar kalian seperti maut mengejar kalian. Makanya pedagang-pedagang bertaubatlah kalau ke pasar dia cari duit. Ke pasar tuh niat dakwah di pasar. Seorang pedagang di pasar bertanggung jawab berdakwah di tengah pasar. Hadirin yang mulia, setiap customer yang datang, supplier yang datang, employer yang ada di kantor kita, di pasar kita, mesti kita kenalkan kepada Allah. La ilaha illallah. Itu tugas bos-bos pak. Kasih tahu semua tamu yang datang, Pak, alhamdulillah Allah jumpakan lagi kita. Sahabat kalau berdagang begitu luar biasa, unbelievable, ajib. Satu orang sahabat datang ke toko sahabat mau beli barang. Yang punya toko bukannya menawarkan barangnya, mempromosikan barangnya, malah bicara iman. Mari kita beriman sesaat. La ilaha illallah. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. La ilaha illallah. Hadirin sekalian, itu yang punya beli, yang mau beli barang. Setelah itu dia tanya, Pak, ini berapa harganya Pak? Yang punya toko bilang apa? Saudaraku, sahabatku, kalau barang ini harganya sekian, tapi kalau kamu mau beli, beli di sebelah sajalah. Ya, di toko sebelah, kasihan seharian belum ada yang beli di sana. Sehari tadi sudah ada yang beli banyak di toko saya, tapi saudara kita belum ada pelaris. Belilah di sana. Mereka mencintai saudara muslimnya seperti mencintai dirinya sendiri.
Iko ndak apa kijok-kijok tamu orang tadi. Awak ge murah siko dah. Di sini berapa jua? Awak lagi separuh harga ya, siko beranya langgan ya. Itu dagang kayak apaan tuh Pak? Salah niat ke pasar, niat cari duit, akhirnya banyak utang, masuk penjara akhirnya. Allah cabut keberkahan rezeki. Kenapa di pasar tidak bicara kebesaran Allah, tidak membesarkan Allah? Besarkan Allah di mana saja. Kalau kita yang customer, Pak, kita yang belanja, sebelum belanja ingatkan yang punya toko, Pak, yang memberikan rezeki itu Allah. La ilaha illallah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Rezeki bukan datang dari toko Bapak. Mungkin dalam hatinya yang punya toko bilang, "Iko saki baca. Lagi lolo nak. Sok nabi baca. Kayak dakwah-dakwah." Rasulullah sebelum berdakwah gelarnya Al-Amin, hadirin mulia, orang yang jujur dipercaya, orang yang dipertuan agung. Tapi setelah beliau datang dari pintu ke pintu, dari lorong ke lorong, menjumpai seluruh sahabat, orang yang suka, yang tidak suka didatangi. Abu Jahal didatangi, Abu Lahab didatangi, Abu Sufyan didatangi, Abu Thalib didatangi, Abu Bakar didatangi. Semua abu-abu didatangi. Allahu Akbar. Gelar Al-Amin langsung dimusyawarahkan, hadirin mulia. Abu Jahal katakan, kita ganti gelar. Muhammad sekarang enggak lagi seperti dulu. Sekarang sudah kemana-mana bicara Allah, Allah. Dia sudah gila. Diganti jadi Al-Majnun, orang gila. Ini bapak-bapak semua ini, kalau cobalah pulang majelis ini, ketoklah rumah tetangga sekali-sekali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Haji. Allah kuasa. La ilaha illallah. Lah stres Pak Haji. Atas apa Pak Haji? Di mata sahaja. Dia aman Pak Haji. Allah taruh isi. Pak. Jadi itu sunnahnya Pak. Kalau kita berzikir banyak-banyak. Kata Nabi, berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya. Di Al-Quran itu perintah. Sampai kapan? Sampai orang-orang mengatakan kalian gila. Kalau kita zikir-zikir di pojok masjid Pak, tak mungkin orang katakan kita gila. Yang ada orang bawa air putih suruh doakan. Tiup sedikit ji. Tuh, wali itu. Orang soleh. Tapi kalau sudah mulai dimasukin kantong tasbihnya, keliling ke pasar-pasar. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Satu kampung sepakat bilang ini gila ini. Nabi katakan berzikirlah kalian. Zikrul akbar itu dakwah. Zikrul akbar itu apa? Dakwah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu bukan hanya kita ucapkan sendirian banyak-banyak, tapi tanam di hati-hati orang supaya mereka ucapkan itu kalimat semua. Ya Pak, Nabi katakan jaddidu imanakum, berbaharui iman kalian, kata Nabi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Wahai Nabiku, wahai Rasulullah, bagaimana cara meningkatkan iman kami? Bagaimana cara memperbaharui iman kami? Maka Rasulullah katakan, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Coba Pak, suaranya yang keras Pak. Kita talkinkan ini kalimat yang keras. La ilaha illallah. Di hari kita bicara kebesaran Allah, hari itu iman kita meningkat. Di hari kita bicara kebesaran selain Allah, hari itu iman kita turun. Kenapa iman kita turun naik? Karena kita tak istiqomah dalam bicara kebesaran Allah. Tidak ada yang besar kecuali Allah Pak. Tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Itu presiden tidak punya kekuasaan. Dia tidak bisa apa-apa, tidak bisa beri manfaat, tidak bisa beri mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. Itu gubernur tidak bisa apa-apa. Wali kota, bupati tidak punya kekuasaan. Jangankan menguasai orang banyak, menguasai diri mereka pun mereka tak mampu. Yang berkuasa hanya Allah. Tak ada yang berkuasa selain Allah. Hanya Allah yang berkuasa, selain Allah dikuasai. Hanya Allah yang menciptakan, selain Allah diciptakan. Hanya Allah yang memelihara, selain Allah dipelihara. Hanya Allah yang memberi rezeki, selain Allah diberikan rezeki. Hanya Allah yang menjumpakan, selain Allah dijumpakan. Hanya Allah yang memisahkan, selain Allah dipisahkan. Hanya Allah yang mendudukkan, selain Allah didudukkan. Hanya Allah yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. Hanya Allah yang berkuasa menghidupkan, selain Allah dihidupkan. Hanya Allah yang berkuasa mematikan.
selain Allah dimatikan. Seluruh dunia mau bunuh kita, Allah katakan selamat, kita pasti selamat. Seluruh dunia mau selamatkan kita, Allah katakan binasa, kita pasti binasa. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi, pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi, tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Yang menaikkan raja-raja adalah Allah. Yang menurunkan raja-raja adalah Allah. Yang memuliakan adalah Allah. Yang menghinakan adalah Allah. Everything in the hand of Allah. Semua di dalam genggaman Allah. Allah kuasa memuliakan orang biasa tanpa jadikan dia raja. Dan Allah kuasa menghinakan raja-raja tanpa mengambil kerajaannya. Allah kuasa membahagiakan orang miskin tanpa memberi dia harta. Dan Allah kuasa menghinakan, menyusahkan, menghancurkan orang kaya tanpa mengambil hartanya. Allah tambah terus hartanya. Tambah kaya, tambah hina. Bisa, Pak. Dulu waktu dia miskin, orang sayang sama dia. Pas dia kaya, satu kampung jijik lihat muka dia. Ada. Ada nggak, Pak? Harta tak bisa memuliakan. Siapa yang memuliakan? Allah. Ini keyakinan kita sempurna, Pak. Kemuliaan berada di dalam genggaman Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi hadirin mulia, yang artinya Allah berfirman, sekiranya kalian semua mendapatkan aku, kata Allah, kalian akan dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kalian kehilangan aku, kalian akan kehilangan segala-galanya. Dapatkan Allah, dapatkan segala-galanya. Hilangnya Allah, kita kehilangan segala-galanya. Tak masalah kita kehilangan teman karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah karena teman. Tak masalah kita kehilangan pangkat jabatan karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah gara-gara pangkat dan jabatan. Tidak masalah kehilangan suami, kehilangan istri karena Allah. Jangan sampai kehilangan Allah gara-gara suami istri. Faham, Pak, kira-kira sampai di sini? Zikir, Pak. Kita ingat Allah, hati jadi tenang. Mengingat Allah, hati jadi tenang. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Ayo semuanya ikut. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Sekali lagi. Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Orang beriman tuh, Pak, adopiti hati tenang. Karena ada Allah. Nggak ada ceritanya, Pak. Nggak ada hubungannya. Kebahagiaan dengan kekayaan, nggak ada hubungan. Nggak ada hubungannya kemuliaan dengan jabatan, nggak ada hubungannya. Tidak ada hubungannya penderitaan dengan kemiskinan. Semua berhubungan dengan Allah. Orang beriman itu Allah janjikan, siapa saja yang beriman dan beramal saleh, baik dia laki-laki ataupun wanita, pasti. Saya dengar ulama tafsir menjelaskan sampai 12 kali dia ulang-ulang itu pasti. Pasti akan Allah berikan hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Allah berikan kehidupan yang lapang meskipun rumahnya sempit. Hari ini berapa banyak orang yang rumahnya lapang namun kehidupannya sempit, hadirin sekalian. Makanya orang beriman itu, hadirin mulia, dia senang terus, happy terus. Ada duit dia senang, gak ada duit dia senang. Di sini dia senang, di sana dia senang. Di mana-mana hatiku senang. Buat apa susah? Susah itu ya cok ke karaoke, Pak, ya. Siapa? Iya, Pak, ya. Nah, ini calon-calon ahli surga semua nih, happy semua, wajahnya senyum semua. Nampak, Pak, orang yang mau masuk surga tuh di dunia udah nampak wajahnya. Orang mau ke puncak gunung, Pak, mau ke Bukit Tinggi, belum sampai di Bukit Tinggi hawa dingin sudah terasa, Pak.
Baru masuk padang panjang kan, lah mulai air dingin terasa. Dan orang yang mau ke tempat kobaran api, belum sampai di pusat api, hawa panas sudah terasa. Jadi orang ahli neraka itu di dunia kelihatan kehidupannya gelisah. Tidak tentang hatinya. Ini sebuah sakinah. Orang lagi sibuk-sibuk tidur, hadirin mulia, kita sibuk bicara kebesaran Allah. Sudah kemulail sama Muzammil. Allah. Ya Pak ya? Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Masih ingat lagu-lagu itu Pak? Itu lagu orang beriman itu Pak. Orang beriman itu dalam api pun senang dia. Nggak ada itu lagu gubuk derita tuh Pak. Itu yang bikin dia menderita bukan gubuknya, tapi iman dia rusak kepada Allah. Di sini senang, di sana. Mana suaranya orang begitu tinggi? Ayo malu-malu Pak. Awak bukan ustadz penyanyi Pak. Aku malah lagu-lagu ustadz awak ya. Ayo semuanya ikut-ikut, ibu-ibu pun ikut ya. Di sini, di sana, di mana-mana hatiku senang. Dipuji senang, dicaci, di apa-apain tetap senang. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, masya Allah. Ayo semua Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, subhanallah. Ada istri senang, nggak ada istri. Iman rusak Pak. Kalau nak bini senang rusak iman. Coba dites lagi nih orang Bukit Tinggi Pak. Ada istri senang, nggak ada istri senang. Istri 1, 2, 3, 4. Apa-apa senang ya. Kalau ibu gimana? Enggak. Pengajian aku ya. Tapi orang beriman benar Pak. Mau 1, mau 2, mau 3, mau 4 dia senang. Tapi kalau iman rusak Pak. Tak punya istri gelisah, ada istri 1 susah, 2 masalah terus Pak. Perbaiki hubungan hati dengan Allah. Siapa yang berdamai dengan Allah, yang taat kepada Allah, Allah perintah seluruh makhluk untuk mentaati dia. Hari ini kenapa istri tak taat sama aku ya Allah? Periksa diri kita, apakah kita sudah taat sama Allah? Tidak boleh tuntut istri Pak. Hari ini anak-anak tak mau ikut sama aku ya Allah. Aku suruh ke masjid tak mau ya Allah. Periksa apakah saya sudah sholat di masjid. Faham Pak ya? Perbaiki hubungan kita dengan Allah. Dapatkan Allah, kita dapatkan segala-galanya. Tapi kalau kita kehilangan Allah, kita kehilangan segala-galanya. Bisa difahami sampai di sini Pak. Kalau kaji Pak sederhana ya Pak. Tapi harus benar lurus tauhid. Sebelum mati kalau ada kesyirikan, tidak mungkin masuk surga. Allah tak terima iman yang bercampur dengan kemusyrikan. Sebagaimana kita tak mau terima minyak bercampur dengan air, ibu-ibu tak mau menerima beras bercampur dengan pasir. Meskipun iman sedikit, tapi murni iman itu, tak ada kesyirikan. La syarikalah. Bagaimana caranya hadirin mulia sebelum kita memperbaiki iman kita? Perbaiki lisan kita. Mulai hari ini bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tolong jamaah subuh yang dirahmati Allah, mulai hari ini semua orang yang mendengarkan suara saya, usahakan, berjanjilah dalam hati tak akan berbicara kalimat apapun kecuali melibatkan nama Allah dalam setiap kalimat kita. Kalau tidak ada Allahnya, diam lebih baik. Karena pembicaraan yang tidak menyebut nama Allah, tidak menghubungkan Allah, melibatkan Allah, itu pembicaraan sia-sia, bisa jadi dosa. Barek pengajian. Masa setiap ngomong harus ngomong Allah? Iya. Pak, kalau panas kasih tahu Allah yang kasih panas. La ilaha illallah. Susah enggak? Tambah nama Allah. Bukan dia angel, dia banget kok. Nah, itu pembicaraan sia-sia. Kalau dingin katakan Allah yang kasih dingin. Kita duduk enggak Pak? Saya mau tanya nih. Pak, dites dulu nih pengajian kita ini, paham apa tidak? Saya mau tanya, tolong dijawab dengan yang keras. Kita ini duduk atau tidak? Tidak apa ya? Tidak, benar. Kita tidak duduk, tapi didudukkan oleh Allah. Allah dudukkan kita. Kita bisa berjalan atau tidak?
Tidak, kita tak bisa berjalan, tapi diperjalankan oleh Allah. Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj, Pak. Itu bukan berjalan sendiri, tapi diperjalankan oleh Allah. Antum nggak usah heran, nggak usah pikir-pikir, hadirin mulia. Mana mungkin satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian udah ke ziarah dulu ke Bukit Tursina, kemudian jumpa lagi kita kelahiran Nabi Isa, dulu mengimami sholat dulu di Baitul Maqdis, di mana? Di Masjidil Aqsa. Kemudian dimerajkan, diperjalankan lagi melewat langit pertama, lewat langit kedua, lewat langit ketiga, lewat langit keempat, lewat langit kelima, lewat langit keenam, sampai langit ketujuh, berjumpa dengan Allah di Sidratul Muntaha. Orang yang tak beriman, dia gunakan akalnya. Dia bilang tak mungkin. Dia tak kenal Allah itu siapa. Tak, antum tahu nggak Allah itu siapa, Pak? Zat yang berkuasa mutlak. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi bisa terjadi. Allah bisa menghentikan waktu di satu tempat dan memperjalankan waktu di luar tempat. Bisa. Itu Ashabul Kahfi ditidurkan Allah hadirin mulia di dalam gua 309 tahun. Berapa lama, Pak? 309 tahun tidur, nggak makan, nggak minum, dan nggak mati. Bukan hanya nggak mati, tak bertambah tua dia. Dia tidur dalam umur belasan tahun, dia bangun dalam umur belasan tahun. Tapi waktu di luar gua Allah perjalankan, di dalam gua Allah hentikan. Bisa nggak, Pak? Bisa, Pak. Ashabul Kahfi. Bisa saja nih ketika kita ceramah-ceramah, tahu-tahu udah 200 tahun berjalan, Pak, di luar sana. Kita keluar, kenapa berubah keadaannya? Bisa nggak, Pak? Bisa. Apa yang Allah tak bisa buat? Sahabat katakan, saya masih merasakan panas tempat tidurnya Nabi. Hangat tubuh Nabi masih terisi, Nabi sudah kembali. Abu Bakar katakan, benar ya Rasulullah. Saya percaya. Lebih dari itu yang kau ucapkan, aku percaya Rasulullah. Siddiq engkau Abu Bakar. Maka orang beriman, Pak, dia nafikan akalnya. Akal kita ini bodoh, Pak, satu kali hidup di dunia. Tak banyak experience, tak banyak tahu. Maka jangan gunakan akal. Iman itu apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi kita tidak berjalan tapi diperjalankan oleh Allah. Semut tuh kalau disuruh jalan ke Jakarta bisa nggak, Pak? Semui, mainlah ke Jawa asik sekali. Jauh Jawa sama Om. Tapi kalau semut tadi nempel di kue, dia pergi ke Tabiang, kemana sekarang? Minangkabau, naik pesawat, Pak. Sampai Jakarta dia. Itu semut nggak berjalan sendiri, Pak, tapi diperjalankan. Kita tidak hidup tapi dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Kita tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Dunia ini tidak ada tapi diadakan oleh Allah. Bahkan surga dan neraka tidak ada. Surga dan neraka pun diadakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala itu ada sebelum seluruh makhluknya ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah seluruh makhluknya sudah tidak ada. Seandainya seluruh makhluk sepakat mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa demikian? Karena Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada, dan Allah Subhanahu wa taala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La maujud illallah, la ilaha illallah. Itu kaji wakini Pak bagi Pak. Kaji tauhid. La ilaha illallah. Ini bab awal dalam Islam, jauh sebelum sholat. 13 tahun di Makkah, Pak, 10 tahun itu cuma dakwah saja. Mafi salat, mafi zikir, mafi puasa, enggak ada haji umrah. Nabi tak bicara halal haram. Sahabat lagi mabuk, Nabi tak usik itu minumannya. Nabi itu dakwah sama orang lagi mabuk, Pak. Allahu Akbar. Karena Nabi cerdas. Nabi tahu sia-sia menceritakan keindahan kepada orang buta. Kalau Nabi pertama dakwah langsung bilang haram khamar, tak ada sahabat yang masuk Islam. Haramnya khamar itu pun dengan hikmah. Tadi Ustaz Muzamil katakan, sampaikan pesan dengan hikmah untuk umat. Allah itu zat yang maha hikmah. Allah Ta'ala hebat, hadirin mulia. Haramnya khamar itu 3 ayat turun, hadirin mulia. Berhubungan dengan dua ayat yang turun, tapi berhubungan dengan salat dulu. Setelah Isra Mi'raj, Nabi dihadiahkan salat 5 waktu tadi. Setelah salat 5 waktu, turun ayat berikutnya, janganlah kamu salat dalam keadaan mabuk. Minum masih boleh, tapi tak boleh mabuk. Jadi sahabat tuh lihat-lihat jam, Pak. Jam 10 hari. Boleh minum setelah gua. Minum setelah. Karena kalau ketahuan minum, mulutnya bau alkohol, bau khamar, ataupun dia mabuk, tidak boleh masuk masjid. Kemudian mulai sholat. Ada yang mabuk sebagian ruku tersungkur, Pak, berdarah hidung. Di Madinah
barulah turun ayat yang mengharamkan khamar. Prosesnya Islam nih Pak. Maka bertahap-tahap. Kita nggak boleh memvonis orang Pak, lihat keadaan dia sekarang. Ini udah sholat tapi masih aja mencuri. Kata dalam sahabat ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, ini orang masih dia sengaja sholat tapi dia masih suka mencuri ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Biarkanlah dia, tutupi aibnya. Mudah-mudahan satu hari sholat dia akan menghentikan dia dari mencurinya. Maka sunnah nul huda Nabi yang terbesar hadirin mulia, sunnah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Sunnah Nabi ini banyak Pak, 18.000 jenis sunnah Nabi. Papa, angku-angku, datuk-datuk, haji-haji, ibu-ibu, tahu nggak sunnah Nabi itu banyak? 18.000, dari ujung rambut sampai ujung kaki ada sunnah. Iko sorban kok Pak, bukan pakaian orang Arab kok. Sorban kok sunnah. Tak percaya sama tanya sama Ustaz Muzammil, ada hadis. Awak nak hafal hadis itu. Tapi awak yakin kok sunnah, karena awak cari kiai-kiai ulama-ulama pakai sunnah, pakai sorban dia tak? Itu baju orang Arab mader. Carilah peti 5.000 tu Pak. Tu tongkoi memojol orang matu Pak. Amaknya orang awak tu Pak. Berarti ada sukunya orang Minang tu. Gadang beroko sorbannya. Sepakat gak? Aku bukan pakaian Arab kan? Di Minangkabau ini Pak, ada pakaian ulama, ya. Ada pakaian datuk, ada manti, macam-macam ya. Yang mama ada belakang kau, Gucci. Oh suku Gucci Pak. Ada suku. Tidak masalah bersuku-suku, tapi tidak boleh bangga-bangga dengan suku. Asobiah. Wah punya profesi, tidak boleh bangga-bangga dengan profesi. Asobiah. Wah punya organisasi Pak, boleh Muhammadiyah, boleh NU dan sebagainya, tidak boleh bangga-bangga dengan organisasi. Kita bangga jadi umat Nabi saja. Bangga jadi umat Islam saja. Bangga jadi hamba Allah Ta'ala saja. Wa qala innani minal muslimin. Aku orang Islam. Jadi banyak sunnah Nabi Pak. Dari ujung rambut, ujung kaki itu sunnah. Ini sunnah. Kemudian pakai cilak sebelum lalu mato sunnah. Ini digalaan orang wah bang. Ketika mata panda mata bang. Hitam-hitam. Ini sunnah. Sunnah Pak ya. Mengarek sungui sunnah. Memanjang-janggui sunnah. Sunnah. Hukumnya pun sunat. Ulama Syafi'i katakan ini sunat. Maksudnya tidak berjenggot pun tidak berdosa. Apa masalah. Dulu zaman Nabi itu ada orang Yahudi. Di Madinah itu ada orang Yahudi, ada orang Nasrani. Ada orang Majusi. Maka Nabi ingin sahabat-sahabatnya berbeda dengan orang-orang kafir itu. Supaya mudah dikenalin. Maka Nabi potong kumis kalian, panjangkan jenggot kalian. Jadi hukum ini Pak sunnah Pak. Faham ya? Kalau di Minangkabau, di Bukit Tinggi apa? Mungkin dia gali, cukur lah, tidak masalah. Tapi istighfar. Cukur janggu itu dengan air mata Pak. Ya Allah, ini tidak janggu, tidak ada. Tapi tidak ada. Tapi jangan cari jalan pembenaran, apalagi menghina orang berjanggui. Apa nak berjanggui? Lalu orang berjanggui, embe. Itu kurang ajar namanya Pak. Tidak benar tu Pak. Boleh Pak? Boleh nak cukur janggui Pak? Boleh. Orang tanya, Der, semua yang pakai sorban tarif Der? Sunnah Bang. Sunnah. Bukan wajib. Sunnah. Kalau tidak pakai sorban boleh enggak? Boleh. Boleh enggak sholat pakai peci putih kayak Pak Haji Pak? Pakai peci nasional boleh nggak kayak gini? Boleh. Pakai warna-warni boleh nggak? Kalau sembahyang nggak pakai topi boleh nggak? Nggak pakai songkok? Boleh nggak Pak? Boleh. Islam itu luas, terlalu luas itu disempitkan. Yang nggak boleh itu sembahyang pakai helm Pak. Bala bantu Mas Haji, semua Haji pakai helm sembahyang. Itu aliran halo kok. Tele-tele orang sembahyang. Pak, tapi kalau helm itu bakari ujung muka Pak. Bisa sujud kepala silahkan Pak. Awak Mas Haji kau ragu Ustaz kau runtuh Mas Haji kan? Kau pecah kepala kan pakai helm. Aman buat keamanan silahkan. Jangan rese-rese. Islam ini luas Pak ya. Ibu-ibu pun tidak boleh rese. Wah tanya ke apa? Orang Islam kau wajib tidak pakai jilbab Pak? Coba jawab. Orang Muslim kau wajib tidak pakai jilbab? Yang kare wajib atau tidak? Biar tenang di ibu-ibu tu. Iku siapa majan? Siapa bilang orang Islam wajib pakai jilbab Pak? Siapa? Allah. Tolong Pak hati-hati mengaji Pak, jangan fitnah Pak. Kok salah-salah mengaji kau. Heboh Bukit Tinggi Pak. Orang Muslim itu tak wajib pakai jilbab, yang wajib itu cuma muslimah.
Bala ke bantu apa-apa pulang berjilbab deh. Ikut pengajian sase sendiri namanya. Hah? Masa sabi orang Islam wajib berjilbab? Malah baca gue pakai jilbab. Yang wajib berjilbab itu siapa? Muslimah. Bahkan kalau dikaji-kaji lagi ternyata ibu-ibu ini enggak wajib berjilbab. Dia boleh membuka jilbabnya pakai seksi-seksi boleh. Tapi di mana? Di dalam rumahnya. 4 dinding kamar menjadi hijabnya. Hijab terbaik wanita itu bukan jilbab, bukan cadar, bukan nikab, tapi 4 dinding kamar dia. Dia tak kemana-mana. Dia tetap berdiam diri di dalam rumah. Itulah wanita soleh yang sempurna. Faham Pak ya? Jadi ibu-ibu silakan. Tidak usah ribut Pak. Di kampung Pak ada orang pakai cadar. Ada Pak? Aliran atu. Apa jarang-jarang. Pai-pailah keluar negari sekali Pak. Allahu Akbar. Pailah ke Makkah, ke Madinah. Jadi di sana tuh nama cadar tuh. Cadar tuh sunnah. Ulama-ulama Saudi memfatwakan wajib buat orang Saudi, Pak. Karena muka orang Saudi itu mungkin agak kamek-kamek. Kalau tidak ditutup mukanya jadi fitnah, mungkin. Tapi kalau orang awak, ulama memfatwakan boleh membuka wajah dan telapak tangan. Boleh ya. Bukan dianjurkan. Bapak mau itu. Ya orang awak kan pas-pas dan selalu. Maaf boy ya. Tapi ini malah agak cancak-cancak, pakailah cadar. Kalau di jalan, karena sweet terus kan, itu sawah muka tuh. Paham ya? Jadi dalam Islam tidak ada masalah, luas. Mau pakai cadar silakan ada dalilnya, mau pakai cadar pun boleh. Mau pakai jilbab yang warna hitam boleh, yang merah boleh nggak? Boleh, yang putih boleh nggak? Boleh Pak. Boleh, luas, tak ada dikhususkan warnanya. Yang penting tutupi auratmu, bukan bungkus auratmu. Menutup aurat itu Pak, beda dengan membungkus aurat. Menutup duren itu pakai dus tuh Pak, nampak duri itu. Tapi kalau membungkus duren, menonjol duri keluar ke mama. Itu dibungkusin namanya Pak. Maka ibu-ibu pakailah pakaian yang syar'i supaya terselamat dari fitnah kaum laki-laki ajnabi. Faham ya Pak ya? Jadi Islam itu luas Pak. Kalau pakai cadar tidak usah diributkan. Bapak-bapak kalau mau pakai pun silakan. Kalau menutup wajah sendiri tak ada larangan. Dalam hukum Indonesia tak dilarang, dalam hukum agama tak dilarang. Yang dilarang itu menutup wajah orang lain. Bawa cadar dia, yo mana buat teh, kau teh dia pengajian sok muka teh ya, sakit mata celit teh. Itu mahino, mencaci orang tu tidak boleh. Faham Pak ya? Nabi Yusuf alaihissalam itu bukan pedusi Pak, laki-laki, tapi karena wajahnya terlalu ganteng, Nabi Yusuf gagah bana Pak. Ulama mengatakan dalam kitab-kitab dituliskan Nabi Yusuf kalau berjalan keluar ke pasar, pasti Nabi Yusuf menutupi wajahnya. Kalau tidak masalah bagi emak-emak. Andai Yusuf diboleh deh. Pernah terbukti Siti Zulaikha diketawakan sama orang-orang Mesir. Kenapa jatuh cinta sama pembantumu Yusuf? Dia bilang kalian tak pernah melihat wajah Yusuf. Siapa Yusuf yang aku cintai? Besok kumpul ayo. Kumpul di rumah ayo. Diundanglah kawan-kawannya, ibu-ibu dan wanita, duduk semua. Bangsawan Mesir. Wanita-wanita bangsawan. Dihidangkan buah-buahan, mangga dan sebagainya, dikasih pisau yang sangat tajam. Ketika mereka mengupas itu buah-buahan, diceritakan oleh Rasulullah. Zulaikha panggil Yusuf. Yusuf, come on, masuk. Maka Yusuf datang. Kata Zulaikha, bukalah cadar. Dibuka penutup wajahnya. Itu ibu-ibu semua kaget Pak. Tanpa sadar dia iris-iris jarinya. Rasulullah bercerita di depan Ummahatul Mukminin Aisyah. Apa kata Aisyah? Kampungan. Masa itu jadi iris-iris jari? Coba kalau mereka lihat suamiku. Kalau mereka lihat Rasulullah, bukan jari mereka yang akan mereka iris-iris, tapi hati mereka yang akan teriris-iris. Jadi bapak, paham Pak? Bapak pakai sorban, pakai kotori Pak. Aku maksudnya Pak. Dulu tuh, dulu Pak. Kalau kini kan agak kadang badan setia. Dulu agak ganteng Pak, ada fotonya nak percaya. Tanya ya.
Nah, dulu ya. Tapi ya lalu belah berlalu. Jadi enggak usah reseh, kata Buya Hamka rahmatullah alaih, orang tua bapak, kebanggaan orang Minang, Buya Hamka. Semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Ada Pak sebuah orang menyalah-nyalahan orang terus. Itu menunjukkan sedikitnya kitab yang dia baca, menunjukkan sedikitnya jumlah gurunya. Berjalanlah keliling dunia Pak. Jumpai ulama-ulama di seluruh dunia. Ternyata ulama-ulama pun berbeda pendapat dalam masalah tertentu. Itu ikhtilaf. Dan mereka tak keluar urek marih Pak. Tidak keluar urang lehernya ketika dia bermuzakarah. Ini Pak, satu masjid tidak satu hati, hanya gara-gara masalah sederhana saja. Di Masjid Ambo Pak, kau tidak buat-buat cerita. Satu orang berpendapat, kalau rapatkan saf tu kaki nak rapet. Kece ustaz kau tidak. Ini kece seorang kawan kau. Tidak ustaz, dua-duanya tidak ustaz. Kalau ustaz aman Pak. Kalau yang berdebat masalah khilafiyah ulama tak ada masalah, karena memang ini monopoli mereka. Yang masalah ini aku tekan-tekan hawa aku Pak, ini bodoh-bodoh kok. Mengaji nak pandai, bahasa Arab nak pandai. Apa debat lo? Ndak itu dah bang. Nen rapek itu bahu bang. Sahih ko hadis ko. Kaki rapek ko hadis ko. Aki sembayang Pak. Kalau rapek kaki ko. Ane berpendapat bahu rapeknya, rapeknya kakinya mila. Nyok aja kawan tu kan? Nyok aja tu kan? Sampailah mengangkang sembayang kawan. Nih sebelah kiri lari, ko mengajar. Itu orang nak ngerti, nak faham Pak. Itu kalau berbeda pendapat, itu tak usah dibesar-besarkan. Perkara khilafiyah itu, furu'iyah, ranting-ranting dalam pohon. Kalau pohon itu ada ranting, tidak ada ranting, tetap hidup asal akarnya benar. Tauhid dia benar. Akhirnya kejadian Pak, tidak sabar Pak. Naik darahnya. Hanya hampir dia tumi ya Pak. Ala bacarui dalam masjid. Kan masalah-masalah kecil jangan dipermasalahkan. Ya Bu ya. Aku tugas ulama tuh, Pak. Pak, kalau awak sadar diri awak bukan ulama, kita bukan ulama. Enggak usahlah ikut-ikutan bicara khilafiyah. Enggak usahlah sok-sok jadi orang alim bertanya sahih enggak. Enggak boleh bertanya sahih. Itu ahli hadis, Pak. Kalau awak kau enggak ngasih sami'na wa ta'na. Mana ketujuh? Silahkan. Kunut itu sunnah, Pak. Enggak, kunut pun sunnah. Ya. Kalau ada orang mengatakan salah satu sahih, salah satunya dhaif, itu orang su'ul adab. Dia telah menghina salah satu imamul azam. Kalau antum katakan yang sahih itu kunut, yang tidak kunut, tidak sahih, berarti telah menghina Imam Maliki rahmatullah alaih. Kalau mengatakan yang sahih itu tidak kunut, yang kunut tidak sahih, menghina Imam Syafi'i rahmatullah alaih. Mereka guru dan murid Pak. Tak bermasalah. Berbeda masalah furu'iyah, masalah ranting-ranting. Allah butang nanya. Yang sahih itu mereka atau mereka Ada kan Pak? Yang gerak Pak, wallahi saya kan bukan ustaz. Saya enggak pernah di pesantren Pak. Saya pernah sanawiyah gantian loh. Sanawiyah pernah. Jadi tidak selesai pengajian formalnya. Jadi kalau awak mengaku ustaz, kau tersinggung lo ustaz yang sebenarnya. Lah habisnya pebitikan dapat kira LCMA. Si Deri kau nak dos kuliah-kuliah ke Madinah, nak ada kuliah ke Arab, ceramahnya orang milo pada awak. Sampai kau nak ustaz, kau artis bicara. Pak penyanyi Pak, artis. Anak band. Pak baru tahu artis ya. Artis tapi nak sombong. Ya. Pak, orang bertanya kamu sangkonya awak ulama kan. Iko sahih itu modeko atau bagari-gari der? Kalau awak dari ketek, ya lurus saja bang. Tapi kalau ada orang menggari-gari, awak tak salahkan dong. Karenanya pasti ada ilmu pada guru. Kalaupun menurut apa itu salah, orang kau menggarikan jari karena kecintaannya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah lo apa pacik jari itu Pak. Wah tele-tele orang kini Pak. Masalah-masalah itu bercakap tidak sapu-sapuan Pak. Nanti 3 tahun tidak sapu gara-gara ikut jari menggari terus menggari. Panjang apa lo? Iya Pak ya. Jadi santai Pak, santai ya. Jadi masalah-masalah sederhana kita jangan besar-besarkan. Semua siap bersatu insyaallah? Umat ke bersatu lah Pak. Ini indah ini Pak. Kalau mudah-mudahan seluruh dunia orang Islam subuhnya seperti ini Pak. Amin.
Bendera putih Yahudi Pak, angkat tangan, menyerah langsung. Yang ditakuti Yahudi itu apa? Salat subuhnya orang Islam seperti salat Jumat. Ini panitia Pak, you make dream come true. Kalian telah buat mimpi jadi nyata. Semoga acara ini menginspirasi, inspiring bagi seluruh Indonesia. Amin. Sebetulnya di Bali kami sudah buat Pak, majelis-majelis semacam ini sejak 10 tahun yang lalu. Sampai di Bali itu ada satu masjid namanya Baitul Ma'mur. Berapa tahun yang lalu Muri pun berikan penghargaan, itu masjid termakmur di Indonesia. Kenapa? Karena hari-hari sholat subuh seperti ini. Insyaallah ya, mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah SWT. Matahari lah keluar. Hari lah jam 7. Paru lah lita loh. Iya Pak ya. Nah, beko episode kedua di masih yang namanya? Mujiraya. Kisah teh ya. Kisah-kisah teh. Begini ceritanya. Apa lah dengar cerita kolon? Oh lu udah ngale. Lu cerita lah ya. Oh minum sangin lo, masya Allah. Pak minum kok Pak, banyak hadisnya Pak. Bagi tahu Pak ya. Dalam Islam kok minum kok haram minum tangan kiri. Minum tangan kiri agak cara minum syaitan. Meskipun tangan kanan tangan kiri jangan diremehkan Pak. Itu perlu hidayah Allah untuk memindahkannya. Ambo 3 bulan memindahkan minum tangan kiri ke tangan suwo. 3 bulan masuknya Pak. Membiasakan habit. Dan saya sudah survei Pak ya, di pesta-pesta pernikahan, saya lihat orang makan rame-rame itu sedikit orang yang tahu cara makan. Tidak sampai 10% Pak. Kalau makan tangan suwo, mungkin seluruh kita sudah bisa Pak. Tapi kalau minum tangan kanan, itu hanya orang-orang yang Allah beri hidayah. Alasannya macam-macam, komuh boleh. Lebih baik kita mengotori gelas daripada mengotori sunnah. Baca bismillah. Contoh kembali Pak, bismillah. Alhamdulillah. Jangan tak minum untuk. Minum tu duduk aja tagak, kecuali minum air zam-zam. Itu ada sunnahnya berdiri ya. Baik, itu masalah minum kok. Jadi hadirin dirahmati Allah SWT, ambo kok Pak, baku ambo cerita ambo bukan ulama, bukan. Ambo lahir di Senin Baka. Di keluarga ulama, mestinya ayah ambo datang. Tapi beliau sakit, doakan sembuh, amin. Lagi di Solo gini. Apa aku guru mengaji, guru agama IAIN Fakultas Dakwah. Oh, maka ayah saya ini Pak Haji Nasrullah namanya, bermimpi anaknya jadi ulama. Baca anak jadi ulama. Mas sekolah lah ke Sanawiyah ganti yang Bukit Surungan. Ya Pak. 3 tahun di situ. Pertama jadi anak baik-baik kok Pak. Gimana lugu-lugu sih. Anak soleh, rajin sembahyang, rajin mengaji. Ya lah, mulai kelas 3 Sanawiyah, terjadilah sedikit perubahan. Dalam masalah Allah, kuasa ini cerita Allah. Tidak usah mendetail kita ceritanya. Intinya mulai hari itu saya mulai belajar musik. Saya ketemu kawan, dan saya belajar musik ini sebetulnya di madrasah, bukan di ini. Di Sanawiyah itu ada alat band Pak. Karena tak semua ulama yang mengharamkan musik secara keseluruhan. Ada ulama yang membolehkan. Faham Pak ya? Itu pun khilaf ya. Jangan antum ngotor mengatakan ini gak ikhtilaf. 4 imam mazhab mengharamkan musik. Hati-hati Pak, ada ulama yang membolehkan. Untuk syiar ada. Maka ngaji lagi Pak, jangan hanya cukup dengan YouTube, dengan internet, dengan Google saja. Saya belajar musik di mana? Di madrasah. Belajar gitar. Pertama lagu lama-lama Iwan Fals, lagu Malaysia. Kan ada waktu belajar musik lagu Scorpion, teng teng teng. Nah, ya? Itu belajar musik. Biasa-biasa aja. Tamat Sanawiyah saya ke Padang, sekolah di SMTI namanya, Sekolah Menengah Teknologi Industri. Ambo kos Pak, di Puruh. Ada kawan semua sekolah. Ya, no. Sabalah kamar Wak, ada anak metal. Orang Bukit Tinggi yuk. Mungkin yo hadir sih nak. Si Tonek namanya. Mas Tonek ada Tonek. Ini di Jambi gini, di Jambi Karajo. Oh banyak tuh kawan-kawan semua. Hari-harinya lagu-lagu Metallica Pak. Dang 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 dang. Dia lama loh lagu semuanya. Dia musik mereka. Ada datanglah kawan anak metal dan lain Pak. Panjang abu anak kuliah-kuliahan. Kenal Pak di situ Pak. Akhirnya der musik yang keren tuh metal.
Iko musik-musik kok bencong sudah kau banci sudah. Oh itu bang ya. Oh lah mulai merasa aib pak main lagu-lagu dangdut. Nah itu dia aib mah. Orang kampungan mah. Mulai itu di SMA itu pak mulai wak yakin musik yang keren itu apa? Metal. Tak kaju ilapa pak. Pengen anakku jadi ubuya, di ustaz jadi anak metal. Ambo band bertemu di Padang namanya Liang Lahat pak. Anak metal gue capek dapat hidayah karena sudah biasa pikir akhirat. Cuman waktu itu kita belum pikir surga pak, pikirnya setan-setan neraka pak. Kita pikir neraka itu enak. Wah pikir dulu orang-orang beriman gue stres dulu pak. Jarang di masaji ke masaji, duduk, nak ada party, nak ada diskotik, nak ada kafe, nak ada happy. Ternyata baru pahami kini pak. Ternyata orang beriman setiap detik Allah bahagiakan dengan amalan-amalan sunnah. Singkat cerita berubahlah dari gue pak jadi anak metal. Kalau cita-cita pokoknya satunya, pengen jadi anak metal. Nggak ada cita-cita lain, nggak ada cita mau makan padang, mengalih nggak ada. Hobi melukis sama main musik. Tamat sana SMTI, nggak tunggu ijazah kira pak. Sampai kini belum pernah wacili ijazah tu. Ucap ke papa, ambo awak ke Jakarta, mohon doa restu. Kuliah lah nak. Kuliah ke mana? IAIN. Apakah IAIN? Mudah kuliah belajar agama lah. Ya soleh. Pak awak tidak bisa kuliah. Awak ingin belajar tapi tidak di sekolah. Kan pemerintah mewajibkan belajar pak, bukan wajib sekolah pak. Banyak orang sekolah tidak belajar, boleh-boleh aja justru kan. Pacar-pacar aja di sekolah, berantam, tawuran, macam-macam kan. Banyak orang tidak sekolah tapi belajar. Awak ingin belajar tapi di luar sekolah. Papa yakin, insya Allah saya akan jadi orang baik. Tidak dapat izin. Kebetulan ada auto bawa bawang pak, ke Jawa. Auto truk. Itu kemana? Ke Jawa aku aja. Pergi ke Jawa aja. Pak, Assalamualaikum. Tidak ada bekal. Wah naiklah truk tu ke Jawa. Pak. Dengan modal alamat artis. Si artis itu Irfan. Irfan Sembiringko gitaris rotor pak. Yang buka Metallica di Lebak Bulus. Ya harus sobo orang ko. Iko dedekot metal ko. Sobo minimal foto saya senang tim. Foto kan kadang foto bako kan. Itulah Banggalo kan. Sampai di Jakarta hadirin mulia, akhirnya Allah temukanlah dengan band-band metal. Di sana saya gabung dengan band terkenal namanya Betrayer. Anak muda mungkin tahu, lagu Bendera Kuning. Wah, langsung setahun Jakarta jadi artis. Sulaiman Derry, orang udah kenal. Kata teman saya 98 itu, Der, kalau Jakarta ini paling gini-gini aja, ente ke Bali aja. Saya sudah mulai nggak suka dengan agama. Karena setiap ketemu orang agama, orang jangguik kok, pasti musik haram ini. Awak suka musik. Pikir, musik haram cari agama lain. Nah, pernah sih apa kau? Masa berang-berang taruh isi. Celana awak di batu kaki masuk neraka lo aja. Oke, celana panjang-panjang pak. Aku gulung celana selawat isbal, saudara kuang. Kau di. Nah, donde berang-berang taruh isi Islam kau mayo. Kalau Islam, intinya saya berjumpa dengan orang yang tak hikmah dalam berdakwah. Awak dalam keadaan galau, dalam keadaan maksiat. Menceritakan haramnya khamar sama orang lagi mabuk kan sia-sia. Nabi tak lakukan. Mestinya dia rangkul saya, Der, musik boleh metal, tapi semuanya jangan tinggal. Nah. Itu pelan-pelan. Musik boleh metal, sholat jangan tinggal. Itu dakwah hikmah namanya. Akhirnya hadirin sekalian, Pak, lawak ke Bali. Pak. Karena kata kawan di Bali itu nak ada abang loh, Der. Yona gue. Di Bali itu bebas. Ada masjid tapi tidak ada pakai speaker luar. Kok di Jakarta kan azan tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua azan. Kok azan. Kan sembahyang tuh. Teka di Bukit Tinggi kok Pak orang nanga azan tidak sembahyang dosa kadang mana Pak. Karena azan terdanga. Kok di Bali kan tidak terdanga azan, tidak sembahyang pun kan dosa tidak sekadang tuh. Pangan nawa itu kan, ya di Bali sila. Pailah ke Bali Pak, Allahu Akbar sampai di Bali, wabi band. Namanya Born by Mistake. Ada Pak di Bali pemana kakak apa? Mengalih lah Der. Wah sudah ada cita-cita jadi mengalih. Wah anak metal. Gengsi lah mengalih. Nampak lo orang mengalih di tepi jalan deh. Tidak Pak. Pak bilang mereka sih, lukis Pak dulu kerja mau lukis orang Pak. Mulai wajah orang gua bisa insya Allah Allah Taala beri tangan kemampuan untuk melukis potret itu mirip Pak.
Ternyata setelah berjalannya waktu hadirin mulia, saya sibuk dengan seni, jauh hidup tanpa agama. Saya senang, happy terus setiap hari happy. Ini dunia nih Pak bisa mendatangkan kesenangan, tapi tak bisa mendatangkan ketenangan. Jujur hati gelisah Pak. Ado dan kurangan yang kurang. Waktu itu puncak dunia Allah berikan. Oto BMW rancak. Wah masih muda Pak, kayo Pak. Allah berikan sedikit. Mungkin tanya kalau orang Bali, mungkin salah satu anak muda yang paling awal sukses di Bali itu siapa? Saya punya galeri gede, saya punya partner orang Yahudi. Orang Yahudi Israel Pak, namanya Zion Cohen, paspor Amerika. Partner saya, bisnis. Dulu kan tidak kenal agama kan, bagi oke-oke aja lah. Ternyata Allah gerakkan lidahnya orang Yahudi itu, namanya Zion Cohen, untuk memberi saya peringatan, nasihat. Suatu hari saya lagi duduk di hotel hadirin mulia sama orang Yahudi tadi, Zion Cohen. Dia sambil ngopi, dia bilang, Der, what kind of Islam you are? Kamu ini Islam aliran apa? Saya bilang, di Yahudi ini sok-sok ceramah juga nih. Awak, diam aja, nggak ngomong. Terus dilanjutkan. Sudah lama kita berkawan, berjalan kemana-mana. I never see you sholat. Saya tidak pernah lihat kamu sholat. I never see you read Quran. I have a Muslim friend in Palestine. Saya ada orang kawan Muslim, orang Palestina. They make 5 times sholat every day. They are good Muslim. But you Muslim or not? Kamu ini orang Islam atau enggak? Aduh, walau ngomong Jawa ya. Awak sebenarnya Islam, wah sebenarnya Islam sembahyang enggak pernah. Dia bilang, ya itu dah. Please brother, you must learn Islam. Bayangkan Pak, Allah gerakkan munculnya orang Yahudi untuk berdakwah kau. Karena orang Islam tidak mau berdakwah. Walau malih-malih berdakwah Pak. You must learn Islam brother. Kamu harus belajar Islam. Islam is good for you. Islam good for you katanya. Terus for you? Kalau untuk kamu, it's not for me. Yahudi itu sombong Pak. Ini tidak menamuh menerima kebenaran Islam. Kenapa? Karena datang dari Bani Ismail. Orang Arab yang membawa. Bako bukan Bani Israel yang membawa agama. Kalau keturunan Bani Ishak hadirin mulia Bani Israel, namuh itu Yahudi ke Islam. Dia tahu. Dalam Al-Quran dikatakan mereka mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Sengaja dia nafikan. Sama seperti sekarang nih Pak. Kalau ada Pak menolak kebenaran dakwah karena yang mendatang itu bukan orang Padang. Oh, kebiasaan orang awak Pak. Si akang lo gak dakwah kau. Nggak paham dakwah. Sombong Pak. Menolak kebenaran dakwah karena yang datang dakwah orang Bangladesh, orang India, kok orang Arab, tidak orang Arab. Mesti Islam kan datang dari Arab. Bak orang India yang dakwah-dakwah, tidak mau, kok Arab tidak mau. Itu tidak ada beda dari Yahudi Pak. Menolak kebenaran karena suku. Karena yang membawa bukan orang yang sukai. Disitulah mulai wak pikir Pak, mulai sembahyang. Bertepatan dengan itu, ternyata Irfan yang wak cari ke Jakarta tadi, guru gitar waktu, baca gitar kayaknya, Allah dulu dapat hidayah. Ketika saya bikin album pertama di Bali itu, saya kirim ke Irfan, tahu-tahu jawaban Bang Irfan, Der, Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Sebentar lagi mati. La ilaha illallah. Taubatlah. Di emailnya dakwah Pak. Waktu itu Irfan sedang di Kuwait, sedang belajar agama di Kuwait sampai bulan. Awak seperti terkepung hidayah. Mungkin doa orang gaib Pak. Saya bilang, kamu apa ibu sebuah orang janggui-janggui? Wah, nih peta bang sebelah orang janggui. Nah, kau lain dulu. Kalau dulu berang-berang, kalau enggak muri-uri terus siapa? Curiga lo. Elok bana lo. Kalau dulu berang-berang ke berang saya, dewa sebuah awak di Jakarta. Kalau gini tuh ya sebentar menyuan makan. Pernah wak konser sekali Pak, wak sedang manggung di kafe. Datang itu orang jenggot-jenggot. Ke kafe malam-malam Pak. Jeng. Datang jago-jago sorban. Astagfirullah dia bilang. Ini kamu bom ini. Kok teroris tuh wah. Awal dulu kan masih jahiliyah Pak ya. Jadi orang kalau masih rambut sorban sangkut teroris tuh buktinya jahiliyah. Sesuai kayak anak metal kan kayak. Setiap mencelik mata, gaul kira apa aku mah. Sangkawannya kamu berang-berang awak di kafe.
Anggu-anggu lo palo dengan musik. Mungkin ikrom apa, biasa nang lo tisi dari itu. Pas waktu turun wak tanya Pak, what you doing here brother? Itu rombongan datang bukan dari Indonesia, siapa orang-orang dai yang datang itu dari South Afrika, dari Australia, dari seluruh dunia datang. Dia bilang, looking for you brother. Kami nyari kamu ke sini. Iko orang Pak mungkin lah dicari wak ke rumah siang hari nak sobo Pak. Dicari malam. Awak pikir ya Allah, wah masuk ke mama sebuah orang dakwah majak ke masjid. Itulah panggilan Allah dan Allah kuasa memberi hidayah di tempat maksiat sekalipun. La ilaha illallah. Tak ada yang bisa berhidayah kecuali Allah. Suami tak bisa berhidayah istrinya, istri tak bisa berhidayah suaminya. Anak tak bisa berhidayah bapaknya, bapak tak bisa berhidayah anaknya. Keponakan tak bisa memberi hidayah mamanya. 124.000 orang nabi berkumpul hadirin sekalian, tak akan mampu memberi hidayah satu orang manusia yang mereka sukai. Siapa yang memberi hidayah? Siapa? La ilaha illallah. Hidayah datang. Saya dikejar hidayah, Pak. Terkepung oleh hidayah. Tak kapuang. Sama mungkin dari Ikrimah bin Abi Jahal. Lah lari dari Madinah. Lah lari dari Makkah waktu itu ketika Fatul Makkah. Nyepai ke pantai hadirin mulia. Kamapai sebuah orang majak masuk Islam. Dia lari dari Arab. Ternyata sampai di kapal, kecek nakoda kapal. Kalau ingin naik kapal, ambo ucapkanlah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi kata Hindun, ketika orang-orang mengkritik dia, kenapa kamu masuk Islam? Dia bilang, bukan saya masuk Islam, tapi Islam yang masuk kepada saya. Saya baru pahami Pak, dakwah itu seperti siraj munirah, seperti siraj yang menerangi, lentera yang menerangi. Tak mungkin lentera takut dengan kegelapan. Yang ada lentera akan berjalan ke tempat-tempat gelap dan menerangi tempat itu. Maka ini semua ini cahaya-cahaya berkilauan saya lihat di sini Pak. Kalian harus bergerak, bapak-bapak harus bergerak Pak. Amerika menunggu kita, Eropa menunggu kita, Rusia menunggu kita, Jepang menunggu kita. Di luar banyak mobil Toyota, Suzuki, Honda dan sebagainya hadirin mulia. Daihatsu. Itu nama kota di Jepang Pak. Mohon maaf Pak, tolong jujur Pak. Sekian tahun kita pakai itu mobil, itu motor. Siapa yang pas starter pernah mendoakan orang Jepang dapat hidayah? Pas bismillah. Ya Allah, orang Jepang lah ambil Honda ya Allah. Bismillah. Ya Allah, beri hidayah orang Jepang. Pernah nggak Pak? Zolim Pak? Nyobain motor Pak bisa mengaji ini. Bisa apa ibarat mencari nafkah yang halal. Tapi tak ada risau untuk orang Jepang. Kezoliman yang sangat besar hadirin yang mulia. Allah tuntut kita nanti di akhirat. Minimal doa lah Pak, doa. Meskipun Bapak tidak bisa pergi khuruj, pergi berjalan dakwah. Keluar jalan Allah dengan harta dan diri masing-masing. Tak mampu saya sutua, pinggang sakit-sakit. Tidak bisa keluar. No problem. Tidak mampu saya ke Jepang, pitih makan, saya nak doa. Baru pergi ke Jepang. No problem. Doa. Bantu orang pergi ke sana. Pergi ke pedalaman Papua. Pergi ke pedalaman sini. Untuk menjumpai orang-orang seperti saya, Pak. Di sanalah mulai hidayah. Di Bali tahun 2000, kurang berarti 17 tahun yang lalu, Pak. Nah 17 tahun Modeko baju Pak. Perubahan saya bukan evolusi, tapi revolusi. Pertama masuk masjid itu masih gondrong, rambut kayak Mbak Surip tuh. Mbak Marli. Duduk di masjid. Hari pertama gelisah di masjid. Hari kedua mulai tenang. Hari ketiga tidak mau keluar masjid, Pak. Ternyata tempat yang paling indah di permukaan dunia adalah masjid. Umat bertanya hari ini, kemana mau dibawa ini umat? Kemana mau dibawa ini umat? Jawabannya kemana? Ke masjid. Di masjid kita bersatu, Pak. Tidak ada beda-beda ini partainya lain. Duduk di masjid satu saf. Tidak ada masalah. Kita bersatu hanya di dalam masjid. Maka di masjid tidak usah bicara praktis politik, Pak. Tidak usah politik praktis. Tidak usah bicara khilafiyah. Tidak usah perbedaan mazhab. Biar ulama yang bicara itu. Ya. Di sanalah bermula hadirin mulia. Saya menjadikan dakwah sebagai maksud hidup. Karena orang yang pertama ngajak saya dibilang, Der, sampaikan apa yang kamu tahu saja. Yang tak tahu jangan disampaikan. Pak, lo menyampaikan Anda tahu. Ya Pak, sampaikan satu ilmu yang kita ketahui, Allah akan beritahu kita 10 ilmu baru yang tidak kita ketahui. Insya Allah saya bergerak pada dakwah Pak. Mulai dari mana? Dari rumah kita, ku anfusakum wa ahlikum nara. Kemudian dari mana lagi? Tetangga kita, wa anzir ashiratakal akrabin. Berilah peringatan karib kerabat terdekatmu. 40 rumah kiri kanan depan belakang.
ketuklah pintu rumah Pak. Itulah amalan Buya Hamka sebelum sembahyang subuh nyogedor pintu rumah orang. "Hei subuh, 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 subuh." Almarhum Buya Hamka hadirin mulia. Dia buat keliling-keliling dakwah itu subuh-subuh. Insyaallah ya, diamalkan ya. Dan kesimpulannya hadirin mulia, orang baik dalam pandangan Allah. Ingat, Pak, diingat baik-baik. Yang pertama, hati dia terbebas dari kemusyrikan. Yang kedua, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, salat dia khusyuk wal khudu, tertib berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Laki-laki wajib di masjid kecuali uzur. Ibu-ibu silahkan di masjid tapi lebih baik di rumah. Karena perempuan ini banyak fitnah, Pak. Perempuan ini auratnya banyak. Tapi kalau di kampung enggak bisa, Pak. Karena apa-apa enggak di masjid, maka ibu-ibu naik ke masjid. Kalau rami apa-apa ke masjid, malu ibu-ibu ke masjid. Ya Pak. Jadi daripada kosong masjid, ibu-ibu jangan payah enggak. Dia pengajian enggak boleh masjid. Akhirlah kosong masjid. Pak, jangan kalah dengan ibu-ibu ya. Kita contohkan, kita imam. Qawwamu 'ala nisa, pemimpin. Kemudian berikutnya orang yang baik dalam pandangan Allah Ta'ala, dia selalu merasa bodoh. Dia tawadu. Ilmu itu seperti air, hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati tak tambah ilmunya. Orang sombong gak akan bertambah ilmunya. Ambo ndak tahu. Ketika kita awak ndak tahu, awak bodoh, Allah tambah ilmu. Yang berapa lagi? Berapa tadi? 86. Enggak baik ya, Pak. Pertama, syirik, tidak syirik, sunnah, salat, ilmu. Yang kelima, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Dan yang keenam, tak ada sombong di hatinya. Tidak ada sombong, segetek je tidak ada sombong. Orang yang ada kesombongan sebesar zarah di dalam hatinya, diharamkan mencium bau surga. Pak, enggak boleh sombong ya. Sombong itu baju kebesaran Allah. Ada kalimat sederhana Pak, Ibu, yang diajarkan guru awak biar kita jangan sombong. Coba diikuti ya. Kalimat sederhana ini ajib. Semua ikuti ya. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Nampak orang gaya apa-apa ayah hambo yang kuangku dia lebih baik dari awak. Orang-orang tua kau lebih baik dari awak. Aku itu karena orang-orang tua ini lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau ketemu anak-anak muda, anak-anak kecil nih, adik-adik ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada mereka. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa mereka. Paham Pak ya? Coba sekali lagi Pak. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya. Segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang karuah. Allah lagi waduh mata kanan melihat kebaikan orang, mata kiri melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik, Pak. Dan yang terakhir hadirin mulia, ikhlaslah dalam setiap amal. Kan hanya amalan ikhlas yang diterima oleh Allah. Kita harus yakin dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, gak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Sebentar lagi akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya kalau mau bertobat, kinilah. Bukan beko. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Semua siap taubat insyaAllah Pak ya. Sama-sama kita hijrah, saling mengingatkan terus, saling mendoakan. Ya, maka saya bikin satu syair hadirin mulia supaya kita ingat akhirat terus. Saya bikin satu syair yang berjudul dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ini syair, alhamdulillah sampai sekarang sudah banyak jadi asbab hidayah orang. Bahkan orang-orang non-muslim masuk Islam pun sudah banyak asbab dengar lagu ini Pak. Terakhir tuh penyanyi gereja Pak masuk Islam. Kan anak saya mau belajar vokal. Saya cari guru vokal. Oh, saya ingat penyanyi gereja pasti suaranya bagus. Akan niat dakwah. Undang dia, datang ke rumah. Saya suruh nyanyi orang kaya mati, orang miskin mati itu Pak. Manggaretet dia.
Hidayah masuk. Malam tidak tidur mata dia di SMS WhatsApp saya. Ustadz, besok boleh saya bertanya tentang Islam? Dia datang ke rumah 5 menit bicara langsung syahadat, Pak. Ganti nama jadi Aisyah. Sekarang sudah menikah dengan satu orang, Muslim juga namanya Adit, dan beberapa bulan yang lalu lahir anak dia kembar 4. Laki perempuan dan normal, hadirin. Ajib. Takbir. Allahu Akbar. Siap. Sekarang dengarkan suara saya. Baik-baik. Ya, Pak. Tapi jangan menangis. Ya, Pak. Kalau tisu lah. Karena lagu ini betul-betul hadirin mulia saya bikin niatnya murni dakwah, nggak ada lain. Tapi alhamdulillah sekarang dikenal sama orang, anak-anak kecil banyak yang tahu lagu ini ya. Nanti kalau saya bilang orang kaya semua bilang mati ya. Kita nyanyi sama-sama. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya. Yang hafal boleh ikut. Oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat. Orang kaya mati, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Yang di belakang deh mau maaf bu ya. Mau jangan berang lah kau bu. Ibu berang mati, nak berang mati. Nah, yang di samping, nan di tengah, nan ceramah. Pak, elah kareh mati dan ceramah. Tadi orang kaya lambe punya mati. Kenapa yang ceramah kareh mati ya? Mohon panitia pengamanan keluar ya. Yang udah mulai berang orang Bukit Tinggi kalau dia mati-mati tahu sih. Pak, ingat mati. Kata Nabi, orang yang paling cerdas siapa? Orang yang paling banyak zikrul maut dan mempersiapkan bekal matinya. Tapi yang boleh berfirasat segitu Pak. Ini wacali ya apa-apa asiko sudah jangan dia boleh di muka-muka kon dia tengah-tengah gagah-gagah aja. Kau firasat. Meramal tidak boleh dalam Islam. Haram meramal, Pak. Tapi firasat. Kemungkinan besar, Pak. Awak daripada apa-apa, Pak. Kemungkinan besar. Lebih duluan awak, Pak. Yo lebih duluan awak lah, Pak. Ya, doaan panjang umur, Pak ya. Ya, doaan. Wan lakuin aku ya, Pak. Ke mana? Kemungkinan besar memang lebih duluan awak sampai takziah, Pak. Ya. Hah? Ya. Siapa ya? Kalau masih penasaran banyak cerita. Wah, cerita-cerita lawak-lawak Pak. Betul di ya. Di Masjid Raya ya. Insyaallah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Ambil yang baik, buang yang buruk. Ambil yang jernih, buang yang keruh. Ambil dagingnya, buang tulangnya dan siap sampaikan ke seluruh alam. Insyaallah. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah pada Ustaz Dedi